Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafiatul Adewia dan NIM S1124017. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia dan yang ada di beberapa negara sebagai tugas etika profesi pada pertemuan ke-12. Nah, di sini pada poin pertama kita akan menjelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel CNBC Indonesia. Nah, di CNBC Indonesia dia itu telah mengupload sebuah kasus pada tanggal 23 Oktober 2025 terjadi sebuah kebocoran ID KTP sekitar 70.000 data yang beredar di internet. Nah, pelaku diduga berhasil mengakses data melalui layanan pihak ketiga yang digunakan sebagai layanan customer service atau CS. Setelah diselidiki, pelaku berhasil memperoleh sekitar 1,5 terabyte atau lebih dari 2 juta foto berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen atau di riset. Nah, ternyata data-data tersebut atau foto-foto yang dia berhasil peroleh, pelaku melakukan pemerasan dengan mengancam akan menyebarkan data yang dicuri apabila tuntutan uang tidak terpenuhi. Namun dari pihak discourse atau pihak korban ternyata tidak memenuhi tuntutan tersebut dan tidak melakukannya, sehingga identitas pelaku hingga saat ini masih belum diketahui. Nah, kalau kita lihat dari sebuah kasus tadi, ada beberapa pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelaku. Nah, yang pertama itu pelaku diduga terkena pasal 30 Undang-Undang UTE yang berbunyi sengaja atau tanpa hak mengakses komputer atau sistem informasi milik orang lain dengan menggunakan cara apapun atau mengamalkan segala cara merupakan salah satu tindakan melawan hukum. Nah, di sini akses ilegal ke sistem elektronik untuk memperoleh data atau hak tanpa izin telah dilakukan oleh pelaku. Nah, selain itu pelaku juga diduga terkena pasal 23 Undang-Undang ITE yang dimana setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengubah, memindahkan, dan mengambil informasi elektronik dengan menggunakan cara apapun merupakan tindakan melawan hukum. Di sini pelaku juga diduga mengambil dan memindahkan informasi dokumen elektronik milik pihak orang lain secara tidak sah dan tanpa izin. Selain itu juga pelaku juga melakukan tindakan pemerasan di mana itu merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum yang telah diatur pada pasal 27B Undang-Undang ITE yang dimana memakai memaksa orang dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik, pencemaran untuk mendapatkan barang, utang, dan menghapus utang piutang merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Nah, jika kita lihat dari segi etika profesi, tindakan tersebut dari segala macam tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan dari segi etika maupun hukum. Pelaku memperoleh data tanpa hak, melanggar privasi, penyalahgunaan data, dan melakukan pemerasan dengan mengancam akan menyebarkan data apabila tidak berkas sejumlah uang. Nah, tindakan tersebut tentu saja bertentangan dengan etika profesi teknologi informasi, khususnya tentang prinsip tanggung jawab, kejujuran, keamanan, dan kehormatan terhadap privasi pengguna. Selain itu juga perbuatan pelaku juga melanggar ketentuan pasal 30, pasal 32, dan pasal 27B tentang Undang-Undang ITE seperti saya telah jabarkan di atas, yang mengatur tentang larangan akses ilegal, pengambilan data tanpa hak, serta pemerasan melalui media elektronik. Oleh karena itu, tindakan pelaku tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Nah, di poin kedua itu ada analisis potensi konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan prinsip
etika profesi TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, seperti kita tahu bahwa potensi konflik antara kebebasan berpendapat dan Undang-Undang ITE sering muncul karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pendapat, tetapi harus mematuhi batasan hukum yang berlaku. Nah, di Undang-Undang ITE ini terdapat beberapa aturan terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghasutan, penyebaran informasi bohong yang dapat membatasi seseorang menyampaikan pendapat di ruang digital. Nah, kalau dilihat dari kasus nyata di Indonesia, kondisi ini sering menjadi perdebatan ketika kritik atau pendapat disampaikan di media sosial seringkali berujung pada pelaporan hukum. Beberapa kasus yang melibatkan Delpro Marhenza, Mufazi Salim, Khalid Hanhar yang merupakan sebuah aktivis sehingga pekerja biasa seperti Laras Faizi menunjukkan bahwa bagaimana unggahan di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE yang berakibatkan sebagai masyarakat merasa khawatir untuk menyampaikan pendapat karena takut dilaporkan atau diproses secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keseimbangan untuk kebebasan berpendapat dan penegakan hukum agar Undang-Undang ITE melindungi masyarakat tanpa mengurangi ruang berekspresi di kehidupan demokrasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari profesi IT dalam berekspresi, ketika etika profesi IT kebebasan berekspresi merupakan setiap hak individu termasuk profesional IT. Namun kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Seorang profesional IT tidak hanya harus mematuhi hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak informasi yang akan disampaikan. Kritik atau pendapat yang disampaikan di media digital sebaiknya berdasarkan fakta dan tidak mengandung hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Karena itu profesional IT perlu menyeimbangkan kebebasan pendapat dengan tanggung jawab yang kita punya untuk menjaga keakuratan informasi dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Nah, meskipun istilah Undang-Undang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya digunakan di Indonesia, beberapa negara lain juga memiliki peraturan yang fungsinya hampir sama, yaitu mengatur penggunaan teknologi informasi terkait transaksi elektronik dan keamanan siber. Pengaturan tersebut tidak dibuat untuk memastikan hukum, tetapi sebagai kepastian untuk aktivitas digital serta melindungi masyarakat di berbagai bentuk penyalahgunaan. Nah, di sini kita masuk di poin ketiga, undang-undang IT yang ada di beberapa negara lain yang memiliki fungsinya hampir sama. Di sini yang pertama itu ada Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam dia memiliki regulasi seperti Computer Mission Order dan Electronic Transaction Order. Nah, aturan ini mengatur tentang keamanan sistem komputer, pencegahan akses tanpa izin, serta penyalahgunaan dan pengakuan terhadap transaksi yang digunakan secara elektronik. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Brunei dan Indonesia sama-sama mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun antara di Brunei dia lebih fokus pada keamanan sistem dan transaksi digital. Sedangkan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia dia memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur berbagai aktivitas yang terjadi di ruang lingkup. Nah, selanjutnya itu ada Kamboja. Di negara Kamboja dia memiliki sebuah peraturan dengan nama Law on Electronic Commercial yang mengatur transaksi elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, dan tanda tangan digital. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perdagangan dan transaksi elektronik di Kamboja.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, kedua negara ini sama-sama memiliki peraturan tentang transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi. Namun secara regulasi, Kamboja berfokus pada kegiatan perdagangan dan transaksi digital, sedangkan Indonesia Undang-Undang ITE tidak hanya mengatur transaksi elektronik, tetapi juga mencakup banyak aspek sehingga berkaitan juga dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk negara ketiga itu ada negara Thailand. Di Thailand sendiri dia memiliki Computer Crime Act atau biasa disingkat CCA yang mengatur berbagai bentuk kejahatan komputer seperti pemerasan, pencurian data, penyebaran informasi palsu, dan tindakan yang mengganggu keamanan sistem informasi. Jika dilihat peraturan yang dimiliki oleh Thailand ini sama-sama aturan yang menangani tentang pelanggaran teknologi informasi. Seperti yang kita bahas di atas, dia ini memiliki kemiripan tentang penyebaran informasi palsu yang ada di poin 4 sebentar tentang 27 pasal 27B di Undang-Undang ITE Indonesia. Nah, jika kita lihat dibandingkan dengan Indonesia, Computer Crime Act ini dia lebih menitik beratkan pada kejahatan komputer dan keamanan cyber, sedangkan Undang-Undang ITE mencakup pengaturan yang lebih luas terkait informasi dan teknologi dan transaksi elektronik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia, Brunei, dan Thailand sama-sama memiliki regulasi yang mengatur aktivitas digital pada pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaannya dia itu terletak pada fokus pengaturannya. Brunei lebih menekankan pada keamanan sistem dan transaksi elektronik, Kamboja berfokus pada perdagangan dan transaksi elektronik, sedangkan Thailand lebih menitik beratkan pada penanganan kejahatan komputer. Sementara itu ternyata Undang-Undang ITE Indonesia telah menggabungkan berbagai aspek tersebut dalam satu undang-undang, sehingga ruang lingkup pengaturannya menjadi lebih luas dibandingkan dengan regulasi yang dimiliki dari ketiga negara tersebut. Tapi jika kita bisa lihat bahwa Undang-Undang ITE ini karena dia mencakup banyak hal, dia memiliki titik kelemahan, dia itu bisa salah tafsir ketika salah menafsirkan pasal. Nah, selanjutnya setelah ada kelemahan yang ada di Undang-Undang ITE Indonesia, selanjutnya kita masuk pada pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Nah, seperti saya bilang tadi, di pasal 28 Undang-Undang ITE yang sama seperti Thailand tadi, penyebaran informasi palsu atau bohong yang dapat menyesatkan itu saya pernah lakukan. Nah, di sini saya pernah membagikan video atau informasi gosip yang sedang terjadi atau sedang tren. Bukan pernah atau di belakangan ini saya juga sering melakukannya tanpa mengecek terlebih dahulu dari kebenaran informasinya. Nah, informasi tersebut biasa dari akun-akun bodong atau akun-akun gosip yang belum tentu dapat dipercaya atau belum terverifikasi. Nah, meskipun tujuan saya bukan untuk menyebarkan hoax, tetapi tindakan tersebut juga berpotensi untuk dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak sesuai dan tidak sesuai. Nah, di sini juga kalau misalnya terjadi penyebaran informasi tidak sesuai itu, saya juga dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang ada di video itu apabila video itu betul-betul hoax. Mungkin itu saja pelanggaran yang pernah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.